Kasus pembunuhan bayi 2 bulan yang berinisial AN dengan terdakwa Brigadir 1 Bribtu Ade Kurniawan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang pada Rabu 16 Juli 2025. Sidang perdana ini dihadiri terdakwa Ade secara online melalui Zoom dan ketidakhadiran anggota Polda Jawa Tengah ini secara langsung tak dijelaskan gamblang oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Iwan Arifianto, jurnalis Tribun Jateng. Rekan Iwan, silakan informasi yang berhasil Anda himpun. Pemirsa Tribuners, bisa kita sampaikan dari Semarang, Brigadir 1 atau Bribtu Ade Kurniawan telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Semarang atas kasus dugaan pembunuhan bayi berusia 2 bulan berinisial AN. Dalam sidang perdana ini, Brigadir Ade Kurniawan dijerat dengan 3 pasal, yakni pasal 10, kemudian pasal 338 dan pasal terkait pembunuhan. Nah, ketika pasal itu dijerat kepada Ade karena Ade terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian terhadap anak kandungnya berinisial AN yang dilakukan pada 2 Maret 2025. Justina dan pemirsa Tribuners, bisa kami sampaikan dari Semarang, betul ya, Brigadir 1 atau Bribtu Ade Kurniawan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Semarang kemarin pada Rabu 16 Juli 2025. Ade tidak bisa hadir secara langsung, tapi dia mengikuti secara online karena ini ya, ada alasan tertentu dituntut dengan 3 pasal. 80, kemudian Ade juga dijerat pasal penganiayaan, kemudian juga dijerat dengan pasal pembunuhan. Nah, 3 pasal itu dikenakan oleh Ade karena Ade terbukti melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak kandungnya berinisial AN yang masih berusia 2 bulan. Nah, Ade melakukan penganiayaan ini dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing dilakukan pada tanggal 2 Maret 2025. Nah, Ade melakukan tindakan tersebut dilakukan di 2 tempat, yakni di rumah kontrakan mereka di daerah Pedurungan, Kota Semarang, dan di area parkir di Pasar Peterongan. Tindakan itu Ade di dengan cara menekan kepada bayi 2 bulan hingga korban tindakan sempat di ibu korban, namun karena hanya kedua ibu korban dan salah bawa ke rumah sakit. Selang sehari selepas kejadian itu, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit dalam perawatan dokter. Itu korban dimakamkan. Ternyata ibu korban karena curiga lantas melaporkan kasus itu ke Polda Jateng. Nah, setelah itu mendapatkan laporan itu pada tanggal 6 Maret 2025, polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad korban. Setelah polisi melakukan ekshumasi, ditemukan bahwa korban meninggal karena mendapatkan pukulan di bagian kepala oleh terduga pelaku ini. Nah, setelah itu Ade ditangkap kemudian diproses. Dia sekarang sudah di PTDH dalam sidang kode etik. Kemudian Ade juga mengikuti sidang pidana yang dilakukan kemarin, dan kemarin jaksa mengungkap mengapa Ade sampai tega membunuh anak kandungnya. Ternyata meskipun Ade mengetahui bahwa korban adalah anak kandungnya, Ade enggan meningkahi ibu korban bernama Dian Julia Pratami. Ade tidak mau meningkahi ibu korban dengan alasan dia juga ini ya, dia mau menikahi wanita lain, dan Ade juga tidak sanggup untuk berumah tangga dengan ibu korban. Ade hanya mau mencukupi nafkah korban dengan ibu korban tanpa mau menikahinya. Nah, atas pernyataan itu ibu korban marah, dan ini ya, nenek korban juga marah.
kemudian ring setelah itu dihina oleh kedua saksi ini, dihina oleh saksi ini dan dimarahi oleh para dua saksi ini. Ade kemudian sehingga itu menjadi motif Ade untuk melakukan dugaan pembunuhan. Nah, di persidangan itu Ade mengaku akan melakukan eksepsi atau nota keberatan atas tuntutan 3 pasal yang diajukan oleh jaksa. Eksepsi akan dilakukan minggu depan yang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Justina. Terima kasih rekan Iwan Arifianto, jurnalis Tribun Jateng atas informasi dari Anda. Kami nantikan update dari Anda, rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai pihak terkait, berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Pada hari ini mendampingi Saudara AK dalam agenda sidang. Yang pertama yaitu pembacaan dakwaan, yang mana dakwaan tadi sudah dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, baik dari aspek material maupun formil. Nanti akan kami tuangkan dan akan kami ajukan dalam nota keberatan untuk agenda sidang minggu depan. Pada prinsipnya dalam persidangan ini Saudara AK di mata hukum adalah pihak yang mempunyai hak yang sama di mata hukum. Besar harapan kami kepada jaksa untuk dapat membuktikan dakwaannya dan disusun secara cermat, objektif, dan juga berdasarkan bukti-bukti yang kuat untuk dapat dibuktikan di persidangan. Sudah sesuai dengan yang sesuai yang dakwaan yang sudah dibacakan, itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kronologis ya. Tadi sudah disampaikan pula dakwaannya secara substansi, ternyata lokusnya ada 2 dan sebagainya, termasuk juga kronologi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.